Di tanah ini, kepatutan digelorakan, harga diri sepenuhnya harga mati. Seorang putra Bali membawa kehormatan Puri ke medan perang untuk memastikan tanah airnya tak dilindas, demi memastikan langit dan langitnya tak ditindas. Sekalipun gugur adalah akhir dari cerita. Ini adalah kisah dari tepi sejarah yang mendenyutkan nadi para pejuang, yang mendekatkan asa patriotik dari tempat yang senyap, dari tembok yang kokoh, dari Puri Republik Carangsari, tempat semuanya bermula. Ayah saya, meskipun saya masih kecil ya tidak tahu, tapi sepintas saya tahu ayah saya agak tegas kan, dan sangat menyayangi keluarganya. Tapi yang jelas saya supaya jadi orang yang baik dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Biografinya ya, beliau kan memang dari turunan Arya Sentong. Dia tinggal di Puri Carangsari, lahir di situ sekitar tahun 21 lagi. Semesta menentukan takdirnya di Puri untuk menempa jiwa dan raga, mengalirkan gemuruh darah kesatria, memahami bahwa dharma di atas segalanya, termasuk di atas rasa takut akan kematian. Puri Carangsari menghunuskan tulisan sejarah untuk mengantarkan putra terbaiknya ke hadapan pintu gerbang perjuangan sebagai seorang martir republik yang menyatukan tujuan dan prinsip sampai medan puputan itu tiba. Nama Carangsari dari Purano yang ada di Puri. Carangsari itu dasarnya dari kata Punging Puspo, yang artinya punging itu artinya bongkol batang pohon itu, puspo artinya bunga kan itu. Nah itu diterjemahkan lagi, kalau di punging puspo diterjemahkan jadi bongkol bunga kan gitu, nggak bagus didengar. Akhirnya punging itu dihaluskan menjadi pang itu artinya carang, puspo bunga, berarti carang bunga gitu artinya terjemahnya. Akhirnya diterjemahkan lagi puspo itu menjadi sarinya. Akhirnya ketemulah kata punging puspo itu menjadi carang sari. Puri itu boleh dikatakan ya sangat mendukung. Puri itu kan sifatnya kan ya, orang-orang ksatria, lahir ksatria secara tradisional, ksatria dalam pengertian itu. Jadi dia wajib untuk sekarang membela negerinya, membela Republik Indonesia, bukan membela kerajaan lagi, tapi membela Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya membela negara modern, tidak lagi membela negara kerajaan tradisional. Karena kita memang tidak mau artinya ikut dengan Belanda. Kita ikut ke Indonesia dalam masa perjuangan kemerdekaan kan itu, kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Makanya Puri di sini di Carangsari bisa sering disebut oleh pihak lain itu loh, di Puri Republik itu, karena Puri ini memihak ke Republik Indonesia gitu artinya. Apalagi waktu itu ada salah satu
warga di Puri namanya Gusti Ngurah Rai selaku pimpinan perjuangan kemerdekaan waktu itu. Beliau memang betul-betul dari TNI, atau sekarang TNI, dulu Tentara Rakyat Indonesia. Beliau sebagai pimpinan Pasundan kecil di Pulau Bali, Lombok dan Sumba itu. Nah, akhirnya jelas Puri secara aklamasi dengan masyarakat yang ada di sini mendukung Ki Gusti Ngurah Rai untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Artinya habis-habisan Puri juga membackup pasukan Ki Gusti Ngurah Rai dan pemuda-pemuda yang mau berjuang waktu itu mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu yang dikoordinir oleh Ki Gusti Ngurah Rai dan adiknya namanya Gusti Ngurah Nom Pacung, dan ada lagi saudaranya Gusti Ngurah Putro, itu yang mengkoordinir pemuda-pemuda yang mau berjuang waktu itu, namanya makanya disebut pemuda itu Laskar Bali waktu itu. Orang tua dia adik kandungnya yang Bupati Badung yang pertama. Jadi Puri Carangsari ini adalah dengan masyarakat termasuk di Bali ini, semua berjuang ingin merebut kemerdekaan. Pak Rai dulu sebagai pimpinan Sunda Kecil Nusantara sekarang menjadi panglima pertama di deretan panglima. Orang tua yang megang Badung, terus enten Pak Ayu dari Puri Petang, Puri Carangsari, Puri Petang dari Siki. Pendidikan sekolah dari sekolah desa lah katakan. Kemudian setelah itu dapat di HIS ya di Kelungkung bersama-sama Agung De Agung itu. HIS di Kelungkung ada sekolahan tingkat lanjut dari sekolah desa itu, dan kemudian mendapat pendidikan militer di Kesatuan Prayoda di Gianyar. Katakan kalau remaja ya sudah remaja ya, tahun 21 sampai sebelum Jepang datang itu yang umur belasan tahun kan, itu sudah berpendidikan paramiliter, istilahnya Prayoda itu Belanda yang menjadi instrukturnya di Gianyar, itu tamat di situ. Kemudian Belanda menyerah, Jepang menduduki. Ketika Jepang ya itu beliaunya masuk ke peta. Ayah saya mulai pisah, kira-kira jam 9 ayah saya datang pulang dari kantor dan memanggil ibu saya. Tutup meja gitu, dan baru mengingatkan meja lagi makan dan adik. Tapi bapak ayah saya memaksa, ayah saya datang. Terus ayah saya tanya, kalau saya tinggalkan akan tinggal di Denpasar apa ke pulang ke desa.
Dan ada anak saya, adik saya ada yang masih sakit-sakitan dan mau ditaruh di mana. Nah, waktu itu ibu saya sangat tersinggung, dikira ayah saya mau kemana gitu. Terus disampaikan bahwa situasi sudah sangat gawat, kita membela rakyat, saya pisah lah gitu. Mungkin bahwa pertemuan itu terakhir mungkin itu ya. Terus ayah ibu saya nangis gitu. Ceritanya dia tadi pemimpin ya kayaknya. Terus saya bilang, kalau kita tidak ikut mungkin kita juga dibunuh rakyat. Makanya sekarang satu-satunya kita harus mengabdi untuk kepentingan bangsa ini. Yang penting kamu jaga anak-anak yang baik. Ibu saya menangis, tapi meskipun ibu saya dalam keadaan mengandung dan punya anak yang sakit-sakitan yang paling kecil, yang nomor 2, tapi ayah saya tetap meninggalkan saya. Pada waktu itu ayah saya menuju ke Puri Kesima dan saya ditinggalkan begitu saja oleh ayah. Saya pun setahu saya diajak juga menuju ke Kesima waktu itu. Nah, di jalan menurut cerita ibu saya, tiap-tiap kita mau minta tolong, minta air dan sebagainya, masyarakat tuh udah berani nerima. Baru ketahui pada anak Letnan Rai itu udah tahu, baru di daerah Kesiman orang berani menerima saya, itu pun dengan catatan dengan mengaku anak Letnan Rai. Nah, di sanalah dikasih makan, dikasih minum dan sebagainya. Dan malamnya terus itu diajak ke Puri Satria. Di Puri Satria adik saya yang paling kecil, Alit Yuda, lahir di sana. Saya tinggal di Puri Satria, tapi ibu saya tetap di Sari. Waktu mulai berjuang itu kan terus ke Puri Kesiman. Dari Puri Kesiman langsung ke Gria Bung Kase. Ini yang jarang mereka tahu. Mulai Bung Kase itu kebetulan Bhagawanto Puri, pendeta Puri, mungkin beliau minta izin sebelum. Nah, dari Bung Kase bukan ke Puri Cerangsari, tetapi terus melanjutkan ke Puri Petang. Di Puri Petang ketemu dengan om-omnya, dengan saudara-saudaranya, seolah-olah pamitan. Setelah Jepang itu kalah itu beliau itu kemari ke Petang, Puri Petang, menghadap pada pengisir di penua Puri itu ya. Beliau kemari mau akan bertemu dengan orang tua saya ya, yang mungkin dianggap sebagai tokoh lah katanya, untuk melanjutkan perjuangan melawan penjajah Ika ataupun Jepang itu. Nah, kemudian seingat saya juga pernah rapat di Puri Petang ya, banyak orang yang datang kemari itu namanya Ido Bagus Tantro, nama samaranya Pak Poleng. Beliau yang datang ke sini, jiwa kesatria itu luar biasa. Kenapa? Barangkali ini sebagai Bisamono ya. Beliau kemari itu menyatakan saya telah kemari terakhir, kan itu ya, sebagai sebagai pertemuan terakhir. Pokoknya beliau tidak menghiraukan jiwa raga itu sebagai pejuang itu ya, apa hidup atau mati itu ya. Artinya istilahnya begini, bahasa Bali itu, saya
datang kemari untuk mohon restu kan gitu ya. Dan kemudian menyerahkan jiwa raga kami. Kalau Bali itu dari Carun Jagat itu loh, ngerti itu Carun Jagat itu bahasa Bali itu filsafatnya tinggi sekali. Beliau tidak berdi, pokoknya kami rela untuk negara gitu loh, untuk mati itu untuk negara. Dari Puripetan langsunglah beliau ke Puncak Bon. Ya, di Puncak Bon di sana adalah pura dari keluarga. Berarti sebelum beliau berjuang, beliau itu seolah-olah mau pamit dulu. Nah, dari pura Puncak Bon, terus saya mau pamit juga ke nenek saya. Nenek saya di kebun di sana di Carangsari. Beliau minta izin untuk berjuang. Nah, dari sana mereka ke Jawa. Lalu kemudian pemuda di Bali menunggu di Munduk Malang. Nah, di Munduk Malang bergabunglah antara pemuda sipil dengan pemuda tentara, itu membuat sebuah markas besar umum istilahnya. Ya, disingkat menjadi MPU, Dewan Perjuangan Rakyat Indonesia Provinsi Sunda Kecil. Kemudian kan Belanda kan, tapi nikah itu kan mendarat bulan Februari Maret 46. Nah, di situ Belanda menguasai Bali kan. Bali, kalau yang di timur itu kan Australia yang menguasai. Jadi Indonesia bukan berperang. Kemerdekaan itu hanya ya lewat pernyataan proklamasi itu merdeka. Nah, ini artinya diterjemahkan oleh Soekarno itu sudah bebas dari penjajahan katanya. Tapi penjajahan itu tidak seperti itu. Hukum internasional tidak seperti itu. Nah, yang menang perang adalah sekutu, bukan Indonesia yang menang perang. Jadi sekutu yang menguasai pendudukan Jepang itu di seluruh Hindia ini. Sehingga sekutu tidak boleh, Indonesia tidak diakui, tapi Jepang tidak bisa berkutik apa karena sudah seperti itu. Artinya tapi masif sekali Nabi merdeka itu kan di Jawa itu. Jadi termasuk ke Bali lah itu. Mr. Puja kan karena Mr. Puja kan dilantik sebagai gubernur di Jakarta waktu sidang PPKI itu tanggal 19 Agustus 17 Agustus merdeka, 18 Agustus undang-undang, 9 Agustus wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi termasuk yang Bali ini menjadi Sunda Kecil. Tadinya bersama sekutu tapi didominasi oleh Belanda. Belanda membuat sebuah napi pemerintahan yang disebut NICA itu, Nederland Indische Sipil Administratie itu, tapi itu adalah lebih banyak berbau dikawal oleh militer. Ini yang bergerak di Bali, artinya menangkap di pemerintah Republik itu, bekerja sama dengan raja-raja, kemudian menahan gubernur dan pegawai provinsi itu. Ngurah Rai melanjutkan perjuangan pendaratan sekutu. Nah, ini pendaratan sekutu istilahnya membonceng dibonceng oleh sekutu. Belanda itu menginginkan kembali, ingin menguasai Bali. Tadinya dia pro republik sebentar saja, artinya dia mengakui sebentar Mr. Pujo itu, tapi kemudian dengan raja-raja
menginginkan kembalinya Belanda. Nah, gitu raja-raja sebagian besar, tapi Raja Badung sendiri itu menolak itu, dia anti. Nah, itu Raja Badung yang Denpasar ya, Puri Denpasar itu. Maka Belanda Nika itu lebih leluasa untuk tidak mengakui pemerintah Republik Indonesia dengan cara apa? Menangkap dan menahan. Gubernurnya ditangkap, kepala dinasnya ditangkap, semua itu aparat Republik Indonesia itu ditangkap. Ngurah Rai tentara tidak bisa ditangkap, ya dia berjuang terus. Nah, disitulah Ngurah Rai situasi seperti itu. Ngurah Rai tidak mau tunduk, ya tidak mau tunduk dan menghimpun kekuatan untuk melawan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita punya TNI belumlah seperti sekarang, pakai bawa ransel, bawa makanan penuh gitu. Kalau dulu punya senjata itu udah bersyukur tuh. Itu pun untuk hasil dari rampasan kok. Nah, jelas masalah makan, perbekalan logistik dari pasukan itu, baik pasukan dari TNI-nya, baik pasukan Laskar Bali-nya tuh yang mendukung perjuangan itu, ya Puri ini mensupport logistiknya. Artinya Puri ini membuat lumbung-lumbung yang ada di gunung-gunung itu, isinya padi, beras, itu apa aja makan, itu hanya diketahui oleh para pejuang aja. Di Puncak Bon bersama pasukannya gitu ya. Pasukan beliau itu namanya Ciung Wanara. Ciung berarti pusaka orang di Puri Caransari, berasal dari Siung ya, mendapat anugerah daripada Yang Maha Kuasa. Wanara itu kan Wanara itu kan kera, itu simbol pengetahuan. Pengetahuan itu juga dibarengi dengan senjata itu. Orang kesatria memang itu dan pintar itu, dan punya senjata yang apa. Puri diki akeh dibakar dulu. Di Puri diki dibakar sama Belanda. Termasuk di tempat diki dulu Pasim Mobreh dan kita berjuang dulu tuh bersama rakyat, keluarga, masyarakat, dan raga berjuang sendiri ya, itu tanpa keluarga, saudara maupun masyarakat, termasuk di Bali ini teman-temannya gitu. Puri ini banyak yang dibakar, pinah. Hanya tilah di itu agak sering angin gen nelayan dibakar, banyak yang dibakar. Jadi orang tuanya Pak Rai Diki boleh ditulis saya adam itu buka pesan tapi sering kau karena dulu mancau pakatnya ada semalketan dibakar engkau sama Belanda pindah dan maka Ngurah Rai itu mengambil keputusan tidak lagi berbanyak-banyak. Nah, ini disinilah intinya yang disebut pasukan Ciung Wanara itu berkiprah. Jadi apa sebenarnya tujuannya Ngurah Rai itu tidak lain adalah mengurangi, meniadakan korban dari masyarakat. Makanya Ngurah Rai dengan pasukan intinya itu, Ciung Wanara itu tetap melawan sesuai dengan suratnya Ngurah Rai kepada Komandan Belanda itu, bunyi suratnya itu kan seperti itu. Bali bukan tempatnya kompromi, Bali bukan tempatnya berunding. Kalau Anda mau berunding, nah ini kan Ngurah Rai kan diajak berunding tadinya, dikasih jabatan apa gitu, tapi Ngurah Rai menolak itu. Dari surat dari Komandan Belanda itu ditolak dengan jawabannya Ngurah Rai seperti itu. Bali tetap kalau mau berunding silahkan kepada pemimpin kami di Jawa. Gitu. Bagi Ngurah Rai, kemerdekaan adalah harga mati, tanpa perundingan, tanpa penjajah dan penjajahan. Ia menghidupi patriotisme, persatuan rakyat, kesatuan bangsa. Meski sandungan, tantangan, hambatan, dan gangguan tanpa jeda mengancam, Gusti Ngurah Rai kukuh pada prinsip idealisme nasionalis yang terjaga hingga akhir. Puputan itu bukan pilihan terpaksa,
Itu keputusan sadar seorang kesatria mati berdiri, tidak tunduk. Waktu peralihan antara Jepang, Belanda ke Jepang, dan dengan Jepang ini, pimpinan Jepang Belanda yang ada di kalau nggak salah di Gianyar, karena berteman baik dengan Gusti Ngurah Rai, ini diselamatkan oleh Gusti Ngurah Rai sampai dibawa ke Puri. Syukur Jepang nggak tahu. Sampai satu hari di situ di bawah kamar itu ada basement, balai kaca itu. Di situ disembunyi satu hari. Beliau itu akhirnya besoknya udah reda, akhirnya dibawalah ke Singaraja. Akhirnya Singaraja yang dilepas. Nah, mungkin beliau inilah yang besoknya menjadi pimpinan pasukan yang di Bali itu. Puputan itu adalah berperang demi rakyat dan negara, gitu loh. Demi tapi istilahnya ya yang saya sebut dalam buku disebut ada Dharma negara. Nah, ini artinya membela negeri, kerajaan, negara Republik Indonesia, Ngurah Rai. Puputannya seperti itu. Semangat heroik itu ya, heroik berani kan. Berani kesatria seperti itu dilakukan oleh Ngurah Rai. Tapi yang dibela apa? Negara modern, negara Republik Indonesia, bukan negara kerajaan lagi yang dibela. Ini bedanya. Nah, bedanya apa? Kalau negara kerajaan mati pemimpinnya, usai perangnya. Tapi Ngurah Rai gugur, tewas, dilanjutkan perjuangannya. Setelah perang di Margau itu, kan 3 hari setelah perang di Margau, katanya mayat beliau itu di Denpasar, nanti sorenya akan dibawa pulang ke Caransari. Gitu. Saya kebetulan ikut tadi ke sana. Nah sorenya itu dimandikan beliau. Gitu. Nah saya kan keluarga itu kan tempat pengusung mayat gitu ya untuk mandikan. Saya dekat sekali dah gini di mukanya itu. Baik kelihatannya mayat beliau itu ya gosong nih, kau tahu gosong, ya abu-abu hitam gitu loh. Kemungkinan itu di sininya kepala beliau di belakang tuh seperti belek dulu, apa namanya itu belek itu. Kalau tekan itu bisa ya, mungkin kena bomnya itu tidak tahu saya ya. Itu kemudian di sininya ada mentul 2 itu mungkin keliru, kemungkinan pelor itu di dalam kelihatan menonjol di sini 2 ini. Saya di sini dan juga tuh dan di tangannya itu kurang jelas. Tapi yang saya jelas lihat itu orang ini mayat saya di sininya kan apanya saya lihat itu kan dia bau pelor sama bau mayat campur itu. Apa namanya kalau Bali itu pengit dan bengung gitu main itu. Kebetulan saya waktu itu juga ya kan kalau Bali itu kalau orang meninggal itu nyuloban ya, rasa kita beri hormat itu ya. Saya ikut nyuloban gitu ya. Tahu-tahu karena orang banyak kan ada juga yang menyentuh mengejaran gitu istilahnya. Saya lah kena airnya itu baju saya di sini. Wih, tidak tahan saya itu baunya itu. Tidak bawa baju lagi waktu itu. 61 beliau itu Cirebon gitu. Cirebon dan mati. Ya itu kan pemerintah yang menanggung. Saya juga dapat ke Caransari karena kita katakan sebagai menantunya Pak Anom gitu ya. Ya kan dekat waktu mengusung ke kuburan itu saya di atas disuruh, kamu di atas saja. Begitu kan saya. Wih, kelihatannya apa seperti manusia itu karena tingginya. Seperti semut di bawah itu, jalan itu. Terus semut ngerepe gitu lah. Tingginya luar biasa. Wah, sudah gini aja badainya itu, pengusungan itu. Saya takut, wah nanti kalau rebah ini bisa kita cilaka kan gitu. Tapi tidak apa-apa. Pada waktu ayah saya gugur, waktu ada di Puri Caransari, di Puri Ngurah Rai. Persis pada waktu itu orang Bali kan ada satu tanda-tanda goa megalok gagaknya gitu terus ibu saya buat sejaden terus ke Puro Desa karena di sebelah rumah saya. Nah
sedang kita sembahyang, terus ada orang Cina yang datang ke pura, tuh Nak Agung ampun mantuk. Nah, ibu saya senang semua, dikira mantuk itu balik kembali, ternyata ayah saya sudah meninggal, sudah gugur waktu itu. Satu hal yang saya ingat sampai sekarang, waktu ayah saya meninggal, masih di Balik Gede ini, paman saya, saudara-saudara saya, semua ikut membajar gitu. Tapi Belanda nggak tahu bagaimana disiplin masyarakat itu. Semua kita nggak kelaksa. Wah, nenek saya sudah tidak karuan-karuan melihat. Bayangin kalau Belanda tahu, rumah itu kan dikurung. Meskipun ayah saya sudah gugur, mayatnya itu masih betul-betul dikawal oleh Belanda, ketakut juga dia. Nah, pada saat itu saudara-saudara saya berani masuk ikut seperti secara Bali ke Membajar, Pak. Bayangin itu kalau Belanda tahu. Nenek saya betul-betul ketakutan sekali. Nenek-nenek itu saudara-saudara yang masih ibu saya. Itulah inilah yang saya kagumi, yang harus diteladani oleh generasi yang sekarang. Nah, dari orang Padi Puri bilang untuk bayangkan, jangan aja gimana kita mau ngambil mayatnya aja. Kita susah sekali waktu itu katanya, mau bawa ke Puri itu. Nah, untung ada katanya perawat ada di situ membantu dibenarin lah layonnya Gusti Ngurah Rai itu, dia akhirnya kita dapat, kita bawa ke Puri. Begitu ketahuan Belanda, kita dibunuh semua. Makanya beliau Gusti Ngurah Rai itu tidak dalam acara agama kita nggak langsung diaben beliau, malah beliau dipendam lah dulu di kuburan, dipendam. Nah, setelah aman kalau nggak salah tahun 1951 atau 71 baru beliau diaben. Nah, kan beliau dibawa ke Puri, dibakar aja, pengaben besar itu. Kalau zaman itu kayaknya Bapak Presiden kita bersama Soekarno pun datang ke Puri. Berarti saya itu jelas maka dengan rasa tanggung jawab bagaimana bisa terus mengenang dan mempertahankan apa idealisme orang tua saya. Saya dari kecil sudah agak sering berpisah dengan orang tua, tidak pernah lagi ketemu lagi gitu kan. Ayah saya periode tentara Belanda dulu kan, sering tugas-tugas, sehingga jarang sekali ketemu. Ya, kita diajar oleh orang tua kita di Puri, kita itu kalau berbuat atau bekerja atau apapun ingat demi kepentingan rakyat. Itu tekanannya, demi kepentingan rakyat. Dari ketakutan menjadi kesepian. 18 Mei 1946. Kepada yang terhormat Tuan Oberste Termulen di Denpasar. Merdeka! Surat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan tentara Tuan, pulau menjadi tidak aman. Bukti telah nyata, tidak dapat dipungkiri lagi. Lihatlah, penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kita di Jawa. Bali
bukan tempat perundingan diplomatik. Dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali, atau kami sanggup dan berjanji bertempur terus sampai cita-cita kita tercapai. Selama Tuhan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertempuran darah antara kita dan pihak Tuhan. Sekian Arab menjadikan maklum adanya. Sekali mereka, tetap mereka, atas Dewan Perjuangan Bali, pemimpin I Gusti Ngurah Rai. Sejarah tak pernah lahir dari satu nama saja. Ia lahir dari ribuan tangan, dari nafas rakyat yang tak gentar, yang mengangkat senjata, mengirim logistik, menjaga harapan demi satu cita Indonesia merdeka. I Gusti Ngurah Rai bukan sekedar seorang panglima, ia adalah nyala yang disulut oleh rakyatnya, nyala yang tak pernah padam meski disapu badai perang. Dari Carangsari hingga Margerane, ia meninggalkan jejak bukan pada batu atau monumen, melainkan pada hati generasi yang mewarisi tekadnya, pantang menyerah, pantang tunduk demi kemerdekaan sejati. Dan hari ini, ketika langkah kita menapak di tanah yang dulu basah oleh darah pejuang, kita tak hanya mengingat, kita bersumpah untuk menjaga. Karena kemerdekaan adalah janji yang harus kita bayar setiap hari dengan keberanian, persatuan, dan cinta yang sama besarnya, seperti yang pernah ia tunjukkan. Inilah warisan Ngurah Rai. Inilah Indonesia yang kita jaga selamanya. Api perjuangan tak pernah padam. Di tanah Bali kau persembahkan jiwa, puputan suci abadi dikenang. Ngurah Rai, cahaya Nusantara. Di tanah Bali sang surya bersaksi, langkahmu tegak menentang tirani. I Gusti Ngurah Rai, jiwa tak bergoyah, kau arungkan nyawa demi merdeka. Api perjuangan membara di dada, tak gentar meski maut menjemput jiwa. Puputan suci abadi dikenang.